Let him hang. Hai guys, bagaimana, masih suka stalking mantan? Sudahlah. Ngomong-ngomong, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Tidak lupa saya ingatkan untuk tidak menilai orang dari penampilan ya guys, karena penampilan yang good looking sekalipun tidak menjamin baiknya seseorang. Oke? Karena pada kesempatan kali ini Riseris akan mereview sekaligus membahas sebuah film yang dibintangi oleh Nicolas Cage. Pasti sebagian kalian sudah tahu orang ini kan? Iya, yang sering lo jadiin meme. Dan udah pasti seru nih guys. Di film The Old Way tahun 2023. Daripada panjang lebar kemana karab dan membuat kalian kesal dan malah tarik ulur tikotok, kita langsung saja bagaimana ceritanya. Oke, tapi sebelum itu, untuk kalian yang belum subrek, silahkan subrek dulu guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Riseris. Oke? Di awal film kita diperlihatkan kepada seorang pria yang sedang digantung. Dia bernama MC Callister, dan hal itu disaksikan langsung oleh anaknya yang bernama Jimmy. Diketahui Callister ini setelah mencuri dari adiknya sendiri yang kini pemimpin daerah yang kala itu sedang berpidato tentang pencurian yang Callister lakukan. Akan tetapi tanpa mereka ketahui, tiba-tiba temannya Callister datang dan langsung menembak semua orang, termasuk adiknya Callister yang sedang berpidato. Let him hang. Akan tetapi orang yang bernama Brick dengan sigap menembak mereka semua dan menghampiri adiknya Callister dan mengambil uangnya sambil berkata, "Hutangmu lebih banyak dibayar penuh." Akan tetapi Callister yang tidak terima adiknya dibunuh, dia langsung menodongkan senjata kepada Brick. Tapi sayangnya Brick dengan cepat menembaknya hingga tewas. Dan kejadian itu disaksikan langsung oleh anaknya yaitu Jimmy. Dan film pun baru dimulai. 20 tahun sejak kejadian itu, terlihat kini Brick sudah berkeluarga dan mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Brooke. Yang kala itu istrinya Brick sedang menjemur pakaian yang terlihat heran kepada suaminya karena dia suka sekali melihatnya menjemur pakaian. Lantas dia pun bertanya kepada suaminya dan Brick menjawab kalau dia suka sekali melihat istrinya itu melakukan banyak hal. Dia juga memuji istrinya kalau dia istri yang baik, dan mereka pun adu cungur. Dan istrinya menyuruh Brick supaya mengantarkan Brooke ke sekolah. Singkat waktu, sampainya ke sekolah ternyata sekolahnya tutup karena gurunya sedang sakit. Dan Brick menyuruh Brooke untuk pulang karena dia harus membuka tokonya. Akan tetapi Brooke berkata, "Kalau aku pulang sendirian nanti mama marah loh papa." Walaupun Brick mantan seorang pembunuh berantai, dia juga tergolong susis alias suami siun istri. Dan alhasil mereka berdua menuju ke toko miliknya. Scene berpindah ke istrinya Brick yang sedang mengangkat pakaian. Akan tetapi dia terlihat heran melihat ada seorang laki-laki yang mengawasinya di atas kuda. Ketika sedang memandangi orang itu, dia juga dikagetkan oleh seorang laki-laki yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Oh, ternyata itu adalah Jimmy Callister. Dia adalah anak dari Callister yang kita lihat di awal tadi. Dia dan teman-temannya mengaku kalau mereka kelelahan dan butuh untuk istirahat. Walaupun cara bicara dia sopan, akan tetapi gelagatnya tidak mengenakan, membuat istri Brick merasa tidak nyaman dan mencoba berontak sambil menendang biji salak salah satu dari mereka. Dan dia berlari ke sebuah gudang sekaligus kandang kuda. Dan dia hendak melarikan diri menggunakan kuda itu. Akan tetapi dengan sigap Jimmy menembak kuda itu hingga terjatuh dan tewas. Dan istrinya Brick diseret kembali ke dalam kandang. Dan Jimmy menanyakan tentang benar apa tidaknya bahwa suaminya bernama Colton Brick. Akan tetapi istri Brick menjawab sambil tertawa dan mengancam kalau mereka telah membangunkan singa karena sudah menyiksa istrinya. Scene berpindah kepada Brick dan Brooke yang merasa curiga terjadi sesuatu kepada ibunya karena ibunya tidak menjemputnya atau mencarinya walaupun hari sudah sore. Dan Brick mengajaknya untuk pulang pada saat itu juga. Singkat waktu, sampainya di rumah, Brick merasa aneh karena di rumahnya sudah ada dua orang warseka atau polisi yang melihat ke arah mereka. Dan salah satu dari mereka menghampiri Brick. Terlihat polisi itu sangat mengenal Brick dan mengajaknya berbicara empat mata tentang apa yang terjadi. Oh, ternyata istrinya Brick sudah tewas dan dia menguburkannya di malam itu juga. Ketika Brick yang lagi sibuk menggali, polisi itu menceritakan tentang ayahnya kepada Brooke. Kalau Brick adalah pembunuh berdarah dingin yang paling kejam, akan tetapi istrinya bisa membuat Brick menjadi sosok yang sangat baik dan sekarang berkeluarga dan mempunyai seorang anak perempuan. Singkat waktu, setelah selesai menguburkan jasad istrinya, polisi itu menghampiri Brick dan berkata kalau dia harus segera membersihkan kandangnya karena Jimmy dan kawan-kawan meninggalkan jejak di sana sebelum Brooke mengetahuinya, dan dia berjanji akan menangkap orang-orang yang sudah membunuh istrinya Brick. Akan tetapi ketika Brick bertanya tentang siapa pelakunya dan pergi kemana, polisi itu enggan menjawabnya karena dia tidak ingin kalau Brick kembali seperti dulu lagi. Dia pun berpamitan dan pergi.
Setelah polisi itu pergi, Brick memeriksa kandangnya dan di sana menemukan bekas telapak tangan istrinya yang berlumuran darah dan beberapa bekas darah serta menemukan sebuah tulisan, "Hutangku lebih banyak," yang ditulis dengan darah. Seketika Brick pun tidak kuat menahan sedih dan dia pun menangis. Setelah itu dia kembali ke kamarnya dan membuka sebuah peti yang ternyata isinya adalah senjatanya waktu dulu yang baru kali ini dia membukanya kembali. Dan dia hendak membunuh anaknya sendiri, tapi tiba-tiba Brooke bangun dan berkata, "Ibu akan marah loh Pak kalau ibu tahu kamu menodongkan pisau itu padaku." Atas perkataan anaknya seperti itu, Brick pun mengurungkan niatnya dan menyuruh anaknya supaya memakai celana karena 15 menit lagi mereka akan pergi. Singkat waktu, setelah persiapan selesai, Brick membakar rumah beserta kandangnya karena dia akan memburu orang-orang yang sudah membunuh istrinya dan tidak akan pulang ke rumah itu lagi. Di keesokan paginya terlihat si polisi dan kawan-kawan sedang dalam perjalanan sambil menceritakan keanehan Brooke karena dia tidak terlihat sedih sama sekali ketika ibunya meninggal. Akan tetapi temannya menjawab, namanya juga bocil, malum aja." Sedang asik menikmati perjalanan, tiba-tiba mereka ditembaki oleh anak buah Jimmy yang membuat 2 kuda terjatuh dan 1 polisi bernama Mark tertembak. Dan hal itu terdengar oleh Brick yang kala itu sedang berada di suatu tempat sedang beristirahat yang lokasinya tidak jauh dari TKP. Dan dia langsung membangunkan anaknya yang sedang tidur karena kelelahan. Ketika berjalan, tiba-tiba melihat seorang yang mengendarai kuda yang bernama Mark. Dan Brick berniat untuk merebut kudanya. Lantas dia pun menyuruh Brooke untuk menangis. Tapi Brooke sama sekali tidak tahu caranya menangis karena sejak kecil dia tidak pernah merasakan sedih atau semacamnya. Lalu Brick menyuruhnya untuk berpura-pura menangis menirukan putri pendeta. Dan inilah hasilnya. Kocak banget anjir. Walaupun hanya berpura-pura, Brooke akhirnya berhasil karena Mark menghampirinya dan bertanya tentang keadaannya. Tapi tiba-tiba Brick datang sambil menodongkan pistol kepadanya dan menyuruhnya supaya turun dari kuda. Scene berpindah kepada Marshall dan 1 temannya yang sedang mengkhawatirkan Mark karena dia tertembak cukup parah. Tapi tiba-tiba Mark datang yang sedang disandra oleh Brooke dan Brick juga sudah ada di sampingnya sambil menodongkan senjata dan mengambil pistolnya. Dan Brick menyuruh Brooke untuk mengambil shotgun milik Greg. Akan tetapi Greg malah bicara kemana karab dan mengatakan kalau Brick sudah mencuci otak anaknya sendiri. Dan hal itu membuat Brooke marah dan menginjak lukanya hingga menangis kesakitan. Dan Brooke memuji tangisan Greg dan akan menirukannya lain kali. Setelah mereka semua diikat, kali ini Brick sedang mengasah pisaunya. Akan tetapi Marshall yang menyangka kalau Brick akan membunuh anak buahnya langsung memberitahu nama-nama orang yang sudah membunuh istrinya dan mengatakan tujuan mereka yaitu ke kota Santa Rosa di Colorado. Tapi ternyata Brick hanya ingin mengeluarkan peluru yang ada di lengannya Mark. Scene berpindah kepada Jimmy dan kawan-kawan yang sudah sampai di kota Santa Rosa dan mereka menuju sebuah bar dan Jimmy menyuruh anak buahnya untuk bergantian berjaga di perbatasan kota karena dikhawatirkan Brick datang ke sana. Scene berpindah kepada Brooke yang sedang diajari cara menembak oleh ayahnya. Can I try the pistol? Dan setelah itu dia disuruh untuk memasuki kota dan mengawasi keadaan di sana dan memasuki sebuah toko untuk mencari informasi tentang Jimmy dan kawan-kawan. Young lady. The church potluck this weekend. Last year she made a pie. Ketika keluar dari toko itu, ternyata dia sudah dihadang oleh Jimmy dan kawan-kawan yang menanyakan keberadaan ayahnya. Dan dia langsung dibawa ke sebuah bar dan diajak untuk makan bersama. Akan tetapi Brooke enggan untuk memakan makanan itu karena mungkin makanan itu ada racunnya. Dan Jimmy tertawa kalau Brooke penakut. Akan tetapi Brooke menjawab kalau itu bukan takut tapi tidak bodoh. Mendengar hal seperti itu, Jimmy langsung memakan makanan itu dan berkata kalau makanan itu tidak beracun. Dan kembali kepada Brick yang mengkhawatirkan anaknya yang belum juga kembali dan dia memutuskan untuk memasuki kota dan kedatangannya itu diketahui oleh Mike, salah satu anak buah Jimmy yang langsung bersiap-siap dan bersembunyi. Akan tetapi Brick datang melalui jalan belakang dan menusuk punggung Mike dan Mike berusaha kabur tapi Brick membunuhnya dengan cara menggoroknya. Sadis banget aja. Karena kedatangannya sudah diketahui, akhirnya baku tembak pun terjadi yang mengakibatkan Booth meninggal. Akan tetapi Eustace berhasil menembak Bridget. Dan Jimmy menodongkan pistol kepada Brooke.
dan menyuruhnya untuk keluar. Tibanya di luar didatangi oleh Eustace kalau dua rekannya sudah mati. Ketika sedang mengobrol, Jimmy melihat Brick lari memasuki sebuah rumah kosong. Di sana, Brick berusaha mengeluarkan peluru di tangannya. Sementara itu, Jimmy juga menyuruh dua orang laki-laki untuk membunuh Brick dan akan memberikan hadiah besar jika berhasil. Akan tetapi mereka berdua berhasil dibunuh dan kini Brooke dijadikan sandera oleh Jimmy dan menyuruh Brick untuk keluar. Di sini Jimmy berusaha mengingatkan tentang siapa dirinya, akan tetapi Brick sama sekali tidak mengingatnya. Dan Jimmy memberikan pilihan kepada Brick untuk membunuh dirinya kalau dia ingin selamat, tapi Brooke akan meninggal, atau menembak Eustace, maka anaknya akan selamat tapi dia akan mati. Dengan kata lain, pilihannya dia yang mati atau anaknya. Dan di sini dia memilih untuk menembak Eustace dan membiarkan Jimmy menembak. See that I'm tended to. I did it! Dan akhirnya Jimmy bisa tertawa lepas karena balas dendamnya sudah tercapai. Tapi tiba-tiba Brick menembaknya dan dia pun meninggal. Apakah nasib Brooke selanjutnya setelah kepergian kedua orang tuanya? Apakah dia akan menjadi the next pembunuh berdarah dingin seperti ayahnya? Oh, aku tidak tahu karena film pun sudah berakhir. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu pembahasan kita minggu ini. Jika kalian suka silahkan like, comment, subscribe. Jika ada request atau kritik, saran, dan lain-lain, silahkan komen aja ya guys, agar channel ini bisa berkembang. Oke. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.